Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika Sari dengan NIM 090 11 2821 26064, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya, Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Sistem Komputer. Dalam video ini, saya akan membahas tentang cyber ethic, karena di zaman sekarang sudah sangat banyak pengguna internet dari berbagai kalangan dan usia, dan bahaya di internet ini mampu membuat dampak yang buruk bagi para penerus bangsa. Pembahasan kita yang pertama ialah apa itu cyber ethic. Cyber ethic atau etika cyber merujuk pada seperangkat kumpulan aturan dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa dikenal dengan TIK untuk memandu perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya. Ini melibatkan pertimbangan etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya. Cyber ethic membahas tentang bagaimana individu, organisasi, dan masyarakat seharusnya bertindak dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam hal penggunaan informasi, privasi, keamanan, dan hak kekayaan intelektual. Cyber ethic melibatkan penggunaan TIK dengan cara bertanggung jawab, adil, jujur, dan menghormati hak-hak orang lain. Hal ini meliputi hal-hal seperti mematuhi hukum dan peraturan, menghormati privasi orang lain, tidak melakukan tindakan penipuan, meliputi berbagai topik, termasuk privasi, keamanan data, kejahatan cyber, hak kekayaan intelektual, kebebasan berekspresi, dan dampak sosial dan psikologis dari teknologi digital. Setelah dijelaskan apa itu cyber ethic, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih cyber ethic itu penting. Banyak yang bertanya, kenapa kita harus mempelajari cyber ethic? Mengapa kita harus menerapkan aturan yang diterapkan cyber ethic? Dan kenapa cyber ethic itu ada? Untuk hal itu, ada beberapa alasan yang membuat cyber ethic itu penting. Alasannya, karena yang pertama, untuk mencegah kejahatan cyber. Cyber ethic membantu mencegah tindakan kejahatan cyber seperti penipuan, pencurian identitas, pencurian data, dan serangkaian cyber lainnya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab dapat membantu memastikan bahwa informasi dan data pribadi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Seperti kasus bocornya informasi kartu tanda penduduk Indonesia di tahun 2017, di mana laporan media mengungkapkan bahwa data pribadi sekitar 200 juta warga Indonesia telah bocor. Yang kedua, menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Cyber ethic membantu mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pelanggaran hak cipta, hak paten, dan hak merek dagang. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang tidak etis dapat merusak reputasi dan merugikan pencipta karya asli, dan kasus yang paling sering ditemukan adalah kasus pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, menjaga privasi dan keamanan. Cyber ethic membantu menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab dapat membantu memastikan bahwa informasi pribadi dan data sensitif tidak disalahgunakan atau dicuri. Hal ini dapat membuat pengguna merasa aman dan nyaman saat menjelajahi dunia internet. Yang keempat, membangun budaya digital yang sehat. Cyber ethic membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu mendorong pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk berperilaku positif dan membantu mencegah perilaku yang merugikan atau merusak, karena ada begitu banyak anak di bawah umur 7 tahun sudah mengerti bagaimana cara mengakses internet dan menjelajahi dunia maya tanpa pengawasan dari orang tua. Yang kelima, menjaga hubungan sosial yang sehat. Cyber ethic membantu menjaga hubungan sosial yang sehat dalam masyarakat. Penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi yang tidak etis dapat merusak hubungan antar individu dan individu dengan masyarakat. Dengan menjaga hubungan yang sehat dalam interaksi online, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai di dunia maya, serta membantu mempromosikan penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab dan positif. Tanpa adanya prinsip-prinsip cyber etik, pengguna teknologi digital dapat menjadi sangat tidak etis dan merugikan orang lain. Cyberbullying dan trolling dapat meningkat dan menjadi lebih merusak, dan privasi dan keamanan data pribadi dapat terancam. Selain itu, kejahatan cyber seperti pencemaran virus atau malware, pengambil alihan akun online, dan peretasan situs web dapat menjadi lebih mudah terjadi. Ketika cyber etik tidak diperhatikan, maka lingkungan online dapat menjadi lebih tidak ramah dan tidak nyaman bagi banyak orang. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, sehingga dapat memperlambat kemajuan dan inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembahasan sebelumnya, kita menyinggung sedikit tentang cyberbullying. Hal ini dapat terjadi apabila cyber etik tidak diterapkan. Membicarakan tentang cyberbullying adalah tindakan agresif, merendahkan, atau menyebarkan konten yang tidak menyenangkan atau merugikan secara sengaja dan berulang-ulang, yang dilakukan melalui media digital atau teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, komputer, atau internet, dan biasa terjadi di media sosial, forum online, email, atau aplikasi pesan instan. Cyberbullying dapat berupa teks pesan yang kasar, gambar, atau video yang tidak pantas atau memalukan. Bahkan dapat berupa tindakan penyebaran informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izin. Cyberbullying dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional korban, dan dapat mengakibatkan stres, depresi, kecemasan, atau bahkan bunuh diri. Cyberbullying sangat merugikan dan membunuh mental korbannya. Lantas, bagaimana dampak cyberbullying bagi korban? Berikut dampak cyberbullying bagi korban. Dampak cyberbullying pada korban dapat bervariasi, tergantung pada intensitas, durasi, dan sifat dari pengalaman perundungan tersebut. Beberapa dampak yang mungkin dialami korban cyberbullying adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kesehatan mental. Korban cyberbullying dapat mengalami stres, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Beberapa korban bahkan mungkin mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Masalah ini dapat membuat seseorang menjadi takut untuk berinteraksi kembali. Yang kedua, gangguan kesehatan fisik. Beberapa korban cyberbullying dapat mengalami gangguan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan insomnia karena trauma yang mereka dapatkan dari cyberbullying ini. Yang ketiga, rasa takut dan kekhawatiran. Korban cyberbullying sering merasa takut dan khawatir tentang ancaman dan penindasan yang mereka alami setelah apa yang terjadi pada mereka ketika mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, gangguan sosial. Gangguan sosial korban cyberbullying dapat mengalami dalam membangun hubungan sosial dan emosional dengan orang lain. Mereka mungkin merasa terisolasi dan kesulitan mempercayai orang lain. Dalam kasus ini, sangat penting bagi orang atau teman dekatnya untuk melindunginya dan membuatnya merasa nyaman dan aman. Yang kelima, gangguan akademik. Para korban cyberbullying dapat mengalami penurunan kinerja akademik mereka akibat gangguan psikologis yang mereka alami. Yang keenam, dampak jangka panjang. Beberapa korban cyberbullying dapat mengalami dampak jangka panjang ini
dari pengalaman perundungan tersebut, termasuk gangguan psikologis dan sosial yang berlangsung selama bertahun-tahun. Yang ketujuh, perilaku merusak. Beberapa korban cyberbullying dapat merespon pengalaman perundungan dengan perilaku merusak, termasuk penggunaan obat-obat terlarang, alkohol, perilaku menyakiti diri sendiri, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Apakah dampak cyberbullying hanya terjadi pada korban? Lalu bagaimana dengan pelakunya? Apakah tidak ada dampak yang terjadi pada mereka? Tentu ada. Dampak bagi para pelaku cyberbullying agak mirip dengan korbannya. Beberapa dampak yang mungkin dialami oleh pelaku cyberbullying adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kesehatan mental. Pelaku cyberbullying dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat perasaan bersalah dan rasa malu atas tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, hukuman hukum. Pelaku cyberbullying dapat dihukum secara hukum karena tindakan mereka, terutama jika tindakan mereka melanggar undang-undang tentang perundungan atau penghinaan online. Yang ketiga, dampak sosial. Perilaku cyberbullying dapat kehilangan teman dan dukungan sosial akibat tindakan mereka yang tidak etis, membuat sebagian orang tidak menyukainya. Yang keempat, dampak akademik. Pelaku cyberbullying mungkin juga mengalami penurunan kinerja akademik akibat perasaan bersalah dan tekanan emosional yang mereka rasakan, sehingga pelaku jadi terganggu. Yang kelima, dampak jangka panjang. Beberapa pelaku cyberbullying mungkin mengalami dampak jangka panjang dari tindakan mereka, termasuk menurunnya kepercayaan diri dan kualitas hidup mereka akibat rasa bersalah dan malu setelah melakukan cyberbullying. Yang keenam, masalah hukum. Pelaku cyberbullying dapat menghadapi masalah hukum yang serius, termasuk penuntutan pidana dan sanksi finansial tergantung dengan jenis masalah yang dialaminya. Yang ketujuh, dampak emosional. Pelaku cyberbullying dapat merasa kesepian, tertekan, dan tidak dihormati oleh orang lain karena tindakan mereka yang tidak etis. Dampak dari cyberbullying pada pelaku juga harus dipertimbangkan dan diakui. Hal ini semakin menjelaskan mengapa bullying yang terjadi secara online maupun offline sangat merugikan bahkan bagi sisi korban ataupun pelaku, sangat tidak menguntungkan dan mengkhawatirkan. Ngomong-ngomong tentang cyber etik, apa yang terjadi jika seseorang melanggar cyber etik internet? Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial biasanya berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet, dan juga pelanggaran etika dalam berinternet dapat memiliki konsekuensi yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggarannya dan hukum di negara tempat pelanggaran dilakukan. Untuk membuat pengguna merasa aman dan nyaman, maka diciptakanlah cyber security untuk membantu melindungi data informasi pribadi. Keamanan cyber merujuk pada upaya untuk melindungi komputer, perangkat seluler, jaringan, sistem informasi, dan data dari ancaman dan serangan cyber dengan melibatkan pengguna berbagai teknologi dan prosedur, seperti firewall, antivirus, pengaturan akses, dan sandi yang kuat, enkripsi data, pemantauan jaringan, dan manajemen risiko. Selain itu juga memerlukan kesadaran dan pelatihan yang cukup bagi pengguna agar dapat mengenali ancaman dan tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan organisasi mereka dari serangan cyber. Kesimpulan dalam video ini, etika dalam dunia cyber sangat penting untuk menciptakan pengguna internet yang aman dan bertanggung jawab. Pelanggaran etika dalam berinternet dapat memiliki konsekuensi serius dan dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati etika dalam berinternet, serta menjaga keamanan cyber dengan teknologi dan prosedur yang tepat. Di sisi lain, penting juga untuk memiliki keamanan cyber yang memadai, seperti yang diwakili oleh konsep cyber security. Dengan menggunakan teknologi dan prosedur yang tepat, pengguna internet dapat melindungi diri mereka dan organisasi mereka dari serangan cyber yang merugikan. Secara keseluruhan, memahami dan menerapkan etika dalam dunia cyber
serta menjaga keamanan cyber merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pengguna internet yang aman, bertanggung jawab, dan positif bagi semua pihak yang terlibat. Demikianlah video ini saya buat. Jika ada kesalahan penjelasan atau kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan boleh dikoreksi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya, Dini Kartika Sari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.